Jadi dunia fashion memberikan kamu banyak pembelajaran. Banyak pembelajaran. Nggak cuma sekedar jalan di atas catwalk, Iya. tapi di balik itu mengenai makna hidup gitu. Iya. Apa yang kamu dapat, Rizal? Kayak sesimpel sekarang aku bisa ngomong sama Om Erwin gitu. Tapi dulu sebelum modeling aku benar-benar nggak bisa. Dan Kamu aku tertutup banget. Nunduk gitu, pendiam banget. Jadi setelah bertarung di modeling industri dan belajar banyak hal di situ sampai bisa menemukan Rizal Rama itu siapa, jati diri Rizal Rama itu siapa, dan akhirnya bisa membuka diri gitu. Oke. Waktu kamu berangkat dari Jakarta ke Milan, kamu melakukan persiapan mental tertentu gak secara khusus Pasti. gitu? Boleh tahu, Rizal? Kayak gimana ya? Dunia pekerjaan kan keras ya Om ya. Dunia tuh keras banget Om. Setuju. Apalagi di luar yang kita belum tahu. Iya. Hutan belantara, Iya. hutan rimba. Seberapa kerasnya dunia apalagi di Eropa gitu. Dan pasti kan orang-orangnya bisa dibilang lebih apa ya, beda lah sama orang Indonesia yang biasa kita ketemuin gitu. Mungkin lebih ke gimana cara bersikap baik dengan klien gitu. Rizal belajar itu, dan gimana cara bersikap sebagai model setiap harinya, dan terus Gitu. Iya. Jadi nggak cuma di atas catwalk, tapi Iya. di luar catwalk kamu juga harus punya kesadaran untuk menjalani peran kamu di luar Iya. profesi kamu yang sama. Iya. Wow. Kayak misal sesimpel bangun tidur lu harus jadi kayak model gitu. Oh, jadi kalau bangun Simpel tidur kayak itu. model tuh gimana? Jadi Om bisa juga ngikutin gitu. Jadi kayak Om, sadar gimana ya, ya? Om. Kasarnya mungkin kayak model itu adalah part of your life gitu. Kayak semua fashion itu kan semua orang pasti punya gitu. Punya gaya Punya sendiri, gaya gitu, iya. gaya tersendiri, dan itu sesuai dengan personality masing-masing gitu. Iya. Dan dari situ kita sebagai model harus bisa apa ya, kayak menunjukkan bahwa ya kita bangun tidurnya cakep gitu. Jadi Dari situ kan ada gimana cara kita maintainnya, dari kita gimana caranya untuk menunjukkan hal itu, banyak banget prosesnya Om. iya, dan cakep kayaknya juga nggak cuma masalah fisik ya, Rizal. Iya, Pikiran di dalam, mindset, betul. soul-nya. Soul-nya. Iya. Jadi artinya seorang model atau siapapun harus tahu karakteristik ya Iya. dalam dirinya. Dan itu kamu temukan di industri fashion. Di industri fashion. Kebetulan belajarnya di industri fashion, jadi dan cukup relate. Iya. Kalau kamu nggak ada di fashion, kamu ada di mana dong? Kepikiran nggak? Sempet kepikiran sih Om. Cuman masih belum jauh. Kayak pas itu kan SMA mungkin pengen jadi kayak ya kuliah, terus Ambil kerja apa? di kantoran. Ambil apa? Sempet Major? ambil di komunikasi Om. Oh ya. Ya, di Surabaya pada saat itu. Oke. Kepake dong ilmunya di pekerjaan kamu. Ya nggak seberapa sih Om. Cuman berani ngomong aja. Iya. Justru berani tuh modal menurut Om. Kalau sih. kita nggak berani kan kita nggak coba, nggak Iya. keluar dari zona nyaman kita. Justru berani tuh menurut Om ya modal nomor 1. Berani kan, berani nyoba, berani salah, berani malu, berani dihina orang, berani dilecehkan orang gitu kan, berani nggak dianggap siapa lo gitu, lo bisa apa lo gitu kan. Tapi kalau kita berani gitu kan, kita maju terus gitu. Iya. Itu kan modal banget. Iya. Setahu saya, Rizal, model itu ada waktu. Kayak misalnya supermodel tuh berhenti di umur tertentu gitu. Kalau perempuan kan lebih pendek ya daripada model pria. Tapi saya nggak tahu nih kan, nggak ngikutin gitu. Apakah kamu juga udah mikirin juga sampai sejauh itu gitu? Kalau ngomongin umur model itu sebenarnya lebih panjang kalau misalnya model berkarir di Indonesia Om daripada di luar. Karena di luar itu regenerasinya cepet banget dan tren itu berubah sangat cepet banget gitu. Jadi bisa dibilang mungkin kalau buat Rizal kan sekarang udah berjalan hampir 2 tahun di Eropa gitu kan. Dan kalau di Indonesia udah mulai dari tahun 2017 itu sekitar 5 tahun yang kurang lalu. lebih 6 tahun yang ya. lalu, ya. Itu bisa sampai 6 tahun itu adalah
hal yang wajar menurut Rizal ya kalau buat model di Indonesia. Cuman kalau misalnya di Eropa karena banyaknya model baru yang lebih bagus dateng, itu yang bikin susah untuk bersaing gitu. Siklusnya lebih pendek. Iya, siklusnya lebih pendek dan umurnya pasti lebih pendek juga gitu. Karena kalau klien pakai model itu aja pasti bosen nggak? Betul. Ya kan? Ya kayak kita makan tiap hari gado-gado lagi, walaupun Iya. suka bosen juga gitu kan, mau Pasti. yang lain gitu. Nah itu yang bikin apa ya? Bikin umur model tuh kalau di luar lebih pendek. Tapi bisa nggak sih seorang model di luar bisa mempertahankan karirnya bisa lebih panjang menembus siklus pendek itu? Atau tergantung sama tren? Tergantung sama orangnya. Tergantung sama orangnya. Gimana dia bisa memaintain personality dan sesuai dengan tren. Kan tren kan berjalan terus menerus kan, dan itu cepet banget. Jadi gimana dia bisa keep up sama tren tuh, itu salah satu modalnya biar bisa bertahan long term di industri. Kalau sekarang di Eropa gitu, kan Eropa tuh selalu jadi kiblat ya. Kalau sekarang lagi apa nih trennya 2023 ini? Apa nih ya modelnya? Modelnya. Modelnya lebih ke gimana ya? Kalau kemarin itu tahun lalu pas Rizal pertama kali berangkat itu kebanyakan pretty boys kayak Rizal gitu. Oke. Jadi kayak cowok-cowok yang rambut panjang itu banyak banget Om. Iya. Kalau buat marketnya Rizal ya. Cuman kalau sekarang lebih ke apa ya? Kayak ya banyak model oriental dan model dari kayak banyak sih. Kayak nggak banyak pretty boys gitu loh sekarang. Oke. Kalau sekarang Lebih maskulin maksudnya. lebih maskulinnya ada gitu. Terus jadi Latino, lebih gitu. campur lebih istilahnya penyok, model penyok kayaknya. Model penyok? Iya. Jadi kayak wajah nggak berbentuk tuh gimana sih Om? Tapi ada matanya nggak? Ada, tapi kayak gimana ya kalau asimetris atau apa? Unik. Iya, unik ya. Lebih unik daripada sebelumnya gitu. Oh, setahu Om ya, dunia fashion itu selalu mengejar keunikan kan? Iya. Karena kalau wajah yang badan wajah yang berjalan itu sama aja kayak orang-orang pada umumnya kan, bajunya nggak muncul gitu kan ya. Jadi memang selalu dicari keunikan. Iya, unik dan juga kan pasti personality orang-orangnya beda gitu. Jadi kalau unik ditambahin personality yang beda-beda, itu akan jadi sesuatu yang magical sih. Iya, dan very powerful. Iya. Kamu siapa orang yang banyak memberikan inspirasi kepada kamu saat ini? Atau model idola? Ada nggak sih yang kayak role model gue sih ini orang keren banget? Kalau role model mungkin diri sendiri dong. Karena Rizal tuh sebenarnya nggak gimana ya, kalau ngelihat orang itu justru Rizal makin down. Oh gitu. Justru Rizal makin down karena jadinya perbandingan gitu terus gitu. Kalau buat Rizal, karena Rizal mungkin belum seberapa bisa untuk kayak ngambil, mungkin ada bisa Rizal ngambil beberapa ilmu dari orang gitu, cuman nggak yang pasti ada perbandingan gitu loh, dan jadinya kayak nggak masuk ya gitu. Kayak nggak bisa, agak susah gitu untuk mencari role model gitu. Jadi makanya role model Rizal itu diri sendiri gitu. Itu bisa jadi motivasi buat kamu. Jadi kalau Om tanya apa yang kamu nilai tentang Rizal Rama? Kuat. Karena jelaskan kuat. Dari Rizal yang anak manja dulunya, terus kayak semuanya bergantung pada orang tua, sampai sekarang Rizal bisa berjuang sendiri di Eropa, bisa di Jakarta pun semuanya serba sendiri ya, meskipun ada beberapa bantuan dari orang lain, tapi semuanya pasti Rizal yang menentukan gitu. Itu menurut Rizal adalah sifat yang bisa dibilang kuat untuk diri sendiri gitu. Wow. Kuat. Selain kuat, apa ya? Kuat sih. Kuat. Jadi itu yang jadi fondasi kamu. Iya, fondasi kuat. Nggak cuma secara gimana cara manage, tapi mental juga kuat. Soalnya jadi kuat, personality kuat.
Kok perbandingan Rizal dulu dan sekarang jauh, 180 derajat. Jauh banget Om. Wow.